sama si Regar. Shalom bagi kita semua. Akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 39, 40, 44, 53, 60, 63, 54,
lagi. Ayat hafalan Matius 6 ayat 25. Yang ngantuk dan diri sudah ayat hafalan.
Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sampai saat ini. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh kita.
Siap
silakan duduk berikutnya dan teman-teman membacakan ayatnya. Kerinduan kepada Allah. 1, 2, 3. Ini ditulis dan dinyanyikan oleh Menpora. Nah teman-teman, Menpora itu adalah sekumpulan orang Lewi yang ditugaskan untuk melayani di Bait Allah sebagai pemimpin pujian atau orang-orang yang mengambil alih di dalam ibadah di dalam Bait Allah. Makanya karena itu isi mazmur ini kebanyakan adalah nyanyian kerinduan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, mereka sedang mengalami suatu yang namanya kegalauan atau kesedihan di dalam diri mereka dan memiliki perasaan kalau mereka itu sedang jauh dari Bait Allah tersebut. Dan kita bisa lihat di ayat yang keempat dan 11 juga mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan dari orang asing tentang di manakah Allah saat itu. Nah, itulah kenapa mereka mendapatkan perasaan ini karena saat itu mereka sedang tidak berada di Bait Allah, mereka sedang berada di suatu tempat dan bukan di Bait Allah. Makanya mereka memiliki perasaan jauh terhadap Tuhan saat itu. Nah, baik. Biasanya ada beberapa penyebab dari galau anak muda saat ini. Yang pertama adalah masalah percintaan. Tapi ini didengarkan saja, bukan disarankan untuk ada di GSM yang tentang percintaan nanti kita di SMP. Masalah percintaan ini teman-teman adalah masalah yang kita sebagai anak muda nggak pernah dapat percintaan. Namanya percintaan ya wajar, pasti akan dilalui oleh semua makhluk hidup karena makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Kalau di percintaan biasanya kita galau karena chatnya nggak dibalas atau kemarin seminggu nggak balas chatnya, pasti kita galau. Ada yang serius sekali mukanya, ampun. Ya, mungkin dari beberapa teman mungkin merasakan kegalauan karena seminggu tidak mendapatkan chat atau tidak mengirim chat kepada sesama teman. Jadi merasakan kegalauan. Atau ada hal-hal lain yang mungkin di dalam percintaan itu membuat kita menjadi galau. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini tidak disarankan di STP, jadi jangan bercinta di sini, teman-teman. Oke, yang kedua adalah tekanan hidup dan pekerjaan. Karena kita belum bekerja, jadi saya masih di perkuliahan, maaf ya, tidak sempat mengedit. Nah, biasanya kita juga galau karena tekanan hidup. Tekanan hidup itu masalah-masalah yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Masalah apapun itu, baik masalah keluarga kita, masalah kita dalam pertemanan, masalah kita dalam lingkungan, pasti banyak sekali tekanan-tekanan hidup yang akan membuat kita sedih atau lemah dalam menjalani hal tersebut. Nah, begitu juga dalam perkuliahan kita, teman-teman. Terkadang kita juga lelah menjalani perkuliahan kita, menjalani tugas-tugas kita, mengerjakan tugas kita, dan terkadang kita juga galau karena tugas-tugasnya mungkin menurut kita banyak, tapi menurut dosen tidak banyak. Nah, itu juga menjadi salah satu kegalauan anak SMP
kita, sesuai dengan rundown kehidupan kita. Tapi terkadang ada hal-hal yang mungkin membuat kita itu nggak ada di dalam pemikiran kita dan membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang seperti itu, dan setiap hari juga kita menjalankan hal yang seperti itu. Terus setelah itu ada lagi perasaan kurang bersyukur. Sini siapa yang setiap hari bersyukur? Tidak ada. Ada Haikal. Mungkin Haikal selalu bersyukur dengan apapun yang dia miliki. Nah, terkadang kita juga memiliki perasaan yang tidak bersyukur, kurang bersyukur. Seperti kalau di dapur, bersyukurlah dengan makanan yang telah diberikan kepada Anda. Tapi kadang-kadang di antara kita, termasuk saya juga, terkadang kurang bersyukur karena tidak selera dengan makanan. Nah, dan kalau juga karena tidak terisi perut kita jadinya. Nah, itu juga terkadang membuat kita kurang bersyukur, dan banyak hal lain yang mungkin belum saya sebutkan yang membuat kita terkadang kurang bersyukur. Nah, lalu bagaimana cara kita menjadi sebagai generasi anti galau ini dalam mengatasi penyebab-penyebab dari kegalauan yang sudah saya jelaskan? Yang poin pertama adalah dengan iman bukan perasaan. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda, remaja, orang tua atau orang yang sudah lansia pun, kalau misalnya sedang mengalami yang namanya masalah, pasti memiliki kesedihan di dalam hatinya. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa tegak di dalam melewati masalah, teman-teman. Ada juga yang melewati masalah itu dengan kesedihan dan berlarut-larut terkadang dengan kesedihan. Itu wajar karena itu adalah sifat emosional manusia. Nah, tetapi karena hal tersebut, karena mereka mengalami kesedihan yang berlarut-larut, sehingga mereka terkadang lupa. Kita terkadang lupa karena kita udah sedih sekali. Kadang kita lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kita alami. Iman kita menjadi lemah karena dikalahkan oleh perasaan saat itu. Tetapi kalau kita lihat lagi perjalanan Bani Korah tadi, mereka juga mengalami yang namanya kegalauan, kesedihan, masalah kehidupan yang jauh dari Allah pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berlarut-larut di dalam suatu kesedihan itu, tidak berlarut-larut dengan pertanyaan-pertanyaan oleh orang asing mengatakan di mana Tuhan Anda pada saat itu. Tapi mereka tahu bahwa iman mereka besar, sehingga mereka mengandalkan Tuhan saat mereka jauh dari mereka. Nah, seperti itu juga kita generasi anti galau ini. Jangan kita mengandalkan perasaan kita saat kita sedang sedih. Kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh galau, kita boleh tidak nyaman, cemas. Tetapi jangan membuat itu menjadi suatu patokan dalam hidup. Tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan seperti Bani Korah, orang-orang Bani Korah. Nah, poin yang kedua adalah dengan doa bukan keluhan. Teman-teman nanti di kamar bisa buka di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, boleh dibaca masing-masing. Nah, yang namanya galau pasti sering muncul karena hati seseorang itu dipenuhi oleh keluhan. Keluhan, hal-hal yang mungkin dia pikirkan menjadi tidak baik, banyak sekali membuat kita menjadi khawatir. Dan saat kita mengalami hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, teman-teman bisa baca sendiri. Seharusnya kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita hanya perlu menyerahkannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti yang saya bilang tadi, tidak mengandalkan perasaan kalian dengan mengandalkan iman. Kalau berserah dan menghubungkannya kepada Tuhan dengan cara berdoa, melibatkan Tuhan, itu akan menjadi suatu senjata yang baik untuk kalian tidak berlarut-larut di dalam kesulitan. Nah, seharusnya kita sebagai generasi
konsentrasi anti galau seperti dengan kita tadi, melakukan hal seperti itu juga. Jangan terlalu menggunakan perasaan karena kita sedang dalam masalah. Tapi andalkan Tuhan dengan cara katakan semua apa yang kamu butuhkan kepada Tuhan. Dengan cara curhat kepada Tuhan pun terkadang kita bisa merasa lega dan merasa bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang besar, walaupun terkadang masalah yang kita alami harus kita lewati dengan kemudian. Poin yang ketiga adalah dengan firman bukan dunia. Salah seorang membacakan di Roma 12 ayat 2. Ada yang sudah dapat? Roma 12 ayat 2 boleh kita bawa. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, terima kasih. Terkadang saat kita galau, kita butuh refreshing, kita butuh healing. Ya, healing di mana-mana pasti berada di dunia, karena kita ada di dunia. Kan kita healingnya di dunia, nggak di surga. Nah, kita melihat kalau saat kita galau banyak sekali tawaran yang diberikan oleh dunia, seperti tempat-tempat hiburan, tempat-tempat nongki, banyak tempat-tempat yang membuat kita pikir kita akan merasa tenang. Banyak sekali yang diberikan oleh dunia supaya kita merasa tenang, menghindari setiap hal-hal yang mungkin merasa mengganggu pikiran kita saat kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi kita pergi kepada dunia dan pergi mencari hal-hal yang baru dengan tidak mengandalkan Tuhan. Teman-teman, itu sering terjadi dalam hidup kita. Karena kita menghindari Tuhan, kita pergi kepada hal-hal yang mungkin menurut kita adalah hal yang menyenangkan, yang bisa membuat kita tidak galau-galau lagi, tidak sedih-sedih lagi. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan kita. Itu hanya menjadi hal sementara saja. Nah, tapi dengan firman, jika kita mengandalkan firman di ayat Mazmur 119 ayat 105, saya akan membacakannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, bagaimana kita menyikapi saat kita memilih dunia daripada firman? Tetapi kita sebagai generasi yang tidak mau mengikuti. Terkadang firman Tuhan juga memberikan kita arah hidup yang sangat jelas. Jadi jangan pernah mengandalkan setiap apapun yang di luar daripada Tuhan, yang di luar daripada firman Tuhan, karena tidak akan memberikan kamu jaminan yang kuat. Tetapi andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan, itu yang akan memberikan kamu jalan. Walaupun kamu akan menghadapi masalahmu sendiri, tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Setiap masalah kita dengan caranya sendiri. Kita nggak ngerti cara Tuhan itu seperti apa. Tapi saat kamu bertekun
tidak wajar saja namanya sedih. Tetapi Paulus berbeda, teman-teman. Dia tidak sedih, tetapi sebaliknya dia menuliskan surat untuk jemaat di Filipi, yaitu surat sukacita. Padahal dia sedang berada di penjara. Baik, selanjutnya. Nah, saya ada ilustrasi. Baik, saat kita memiliki yang namanya handphone siapa yang paling mahal di sini? Handphone Ronald, apa handphone Ronald? Ada yang punya iPhone 17 Pro Max atau apa-apa? Yang paling mahal? Saya ya, Oppo. HP Oppo yang paling mahal. Saya. Oke, nah ketika saya memiliki HP Oppo saya yang sangat mahal itu, dan saya memainkan handphone saya, pasti ada yang namanya baterai lowbat atau habis baterai. Nah, ketika HP kita habis baterainya, pasti nggak ada lagi gunanya. HP saya yang mahal tadi bisa saya geletak gitu aja dan tidak saya charger, udah nggak ada lagi baterainya mau diapakan. Tapi ada yang namanya charger yang membantu kita untuk mengisi daya HP kita, handphone kita yang mahal ini untuk terisi kembali dan bisa kita mainkan. Nah, setelah itu kita membutuhkan bukan hanya charger saja, kita membutuhkan yang namanya colokan listrik, karena tanpa colokan listrik kita nggak bisa charger dengan baterai penuh. Nah, setelah itu barulah kita bisa membuka aplikasi yang kita inginkan, seperti aplikasi Alkitab ya teman-teman. Kita sebagai anak teologi paling suka membuka Alkitab. Amin. Haleluya. Amin. Tidak ada yang agung dan tidak suka. Oke, nah seperti itu pun kehidupan kita. Kita walaupun kita banyak talenta, walaupun kita banyak kemampuan, kalau kita tidak men-charger iman kita, diri kita dengan cara berdoa, berhubungan dengan Tuhan, mencolokkan imanmu kepada firman Tuhan, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi karena adanya charger, colokan yang menghubungkan kamu dengan Tuhan, yaitu berarti firman Tuhan ya teman-teman, bukan charger handphone kita. Nah itu bisa membuat kita menjadi terhubung dengan Tuhan. Dan aplikasi apa yang dapat kita buka dalam kehidupan kita saat kita sudah berhubungan dengan Tuhan? Yaitu firman Tuhan, Alkitab yang akan menjadi aplikasi yang favorit dalam kehidupan kita. Baik, jadi sebaiknya kita menjadi generasi galau yang selalu menghubungkan diri kita dengan Tuhan, tidak berlarut-larut kesedihan kita kepada dunia seperti yang kemarin-kemarin. Amin. Amin. Kita berdoa. Mas Rina boleh bawa kita berdoa. Kita bersabda, kembali mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengan berkatmu berkurang kehidupan kami, dan kami terjadi dalam kamu dengan Tuhan. Dan juga hamba yang menyampaikan pengalaman secara luar biasa. Dengan kami diajarkan kita berdoa. Khususnya hamba di surga, haleluya. Shalom. Perkenalan firman Tuhan. Baiklah, kita selanjutnya akan menyampaikan sesuatu bersama kita. Jika ada yang ingin meminta atau merasa bersyukur, meminta doa, silakan. Oke, kita tidak ada. Kita akan menyanyikan pujian kita yaitu seperti fajar pagi hari. Silakan kita menghadap. Jika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kuilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan kepadamu atas kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkebutuhan dalam hidup. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sudah saatnya untuk kami menunaikan setiap kebiasaan kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari presiden dan wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, sampai ketua RT, agar kiranya diberikan hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan jauhkan dari virus dan wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ditekan dan teraniaya. Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang pesat di negara ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk PT Santosa Sejaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat dan yang di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kerjaan yang Jabar, Dumai Riau, Selabar, Banten, zona A dan B, dan tagihannya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yantek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kami juga berdoa untuk outsourcing Pertamina di Rembang, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami berdoa untuk proyek transmisi SUTT 150 kV Cikupa yang pada saat penyelesaian kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Kami berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan, kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek PGN Jawa Batam, tender-tender di PLN, PUPR dan perhubungan, kiranya Tuhan berbelas kasihan agar tender ini bisa kami menangkan. Kami berdoa untuk proyek di provinsi, baik swasta maupun pemerintah, agar memberikan tender untuk kami kerjakan. Kami berdoa untuk pemasukan dokumen tender pekerjaan pembangunan SUTT 150 kV Karawang, KIIC Margakaya yang telah disubmit, kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada KSOP PT
PT Santosa Asijaya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tender pembangunan SUTT 150 KP Genteng, BSI dan SUTT 150 KP Genteng, INS Banyuwangi sampai Jember, dan tender pembangunan SKTI 150 KP Cikupaneong, IX Cikupaneong, INS Jatake 2. Kiranya KSO PT Santosa Asijaya dapat memenuhi semua persyaratan dokumen tender tersebut. Kami berdoa untuk penyediaan jasa tenaga kerja penunjang untuk membantu pekerjaan di fungsi SCM dan ICT PT Pertamina KP Pangkalan Susufal. Kami berdoa untuk penyediaan jasa tenaga kerja penunjang untuk membantu pekerjaan di fungsi production operation di wilayah kerja PT Pertamina EP Pangkalan Susufal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini masih tetap berdoa untuk perusahaan di Santosa Asih. Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi ibu-ibu Dr. Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk selalu ditemukan ibu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk operasi Santosa Asih agar Tuhan menolong pengurus yang telah ditetapkan untuk mengelola manajemen operasi guna memenuhi kebutuhan pokok warga Santosa Asih. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Tunas Berkas Santosa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direksi, dan karyawan teknis proyek yang dikerjakan, tender yang sedang diuji. Kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS lebih maju lagi. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Putra Asijaya. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, kami berdoa untuk kiranya Tuhan menolong PT Multi Karya Plus Indo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri dan mengucapkan kita dari saja mengatakan Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami terus berdoa. Bapa yang mulia surga, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami berdoa untuk SPT KSM Santosa Asih. Bapa yang mulia surga, kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta aktivitas akademika agar diberikan kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga
baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Bapak, kami juga berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSM Santosa ASI di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa juga untuk pengembangan STT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan bagi visi misi ini. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan menolong proses akreditasi Lambi untuk S1 Prodi 4 agar mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSM segera mendapatkan izin pembukaan Prodi PAUD. Bapak, kami berdoa juga kiranya Tuhan menolong persiapan akreditasi BAN PT untuk Prodi S2 Teologi. Dan berdoa juga untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2005-2006 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Yang berdoa juga untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL, kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik sehingga melalui pelayanan mahasiswa Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami menyerahkan kesehatan opung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan opung, memberikan kekuatan dan semangat kepada opung dan juga keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa ASI di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami berdoa untuk pembangunan gedung CPL dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan cukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdoa, kita berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan perizinan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubilium 2055. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa ASI dengan 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi, Fakultas Olahraga, Fakultas Ekonomi, dan Koperasi Doing Business in God's Way. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa ASI. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa ASI, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk program tim sukses 6M. Kiranya Tuhan membantu semua program ini dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerja sama dengan baik. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom bagi kita semua. Ya, sebelumnya di absen dulu Geisler. Sakit. Heber. Ini dicek dulu nanti. Telat Julianto, Samuel Siregar. Udah saya Pak. Iya, udah datang. Sebut nomor. Enggak udah turun nomor tadi. 18. Sebut nomor di mana kamu? Di situ Pak. Sama samping Kaikan. Dalam hati. Iya, Samuel Siregar, tadi udah sebut nomor. Itel belum pulang, izin. Tiara juga. Berarti Medina sama Bintang ada? Hah? Berarti kemarin kabarnya Tiara tidak mau kembali ke sini dengan alasan tidak mau kuliah atau mau pindah. Oh, belum tahu pasti. Tapi dia di tempatnya Pak Purba. Oke. Pengumumannya adalah ya nanti angkat barang dari gudang. Jadi ada dari gudang dapur itu habis ibadah ini bubar nanti minta tolong 4 orang yang angkat bantu. Paling cuma 1-2 meja tuh yang kemarin dimasukin. Ada Ronald, ada Hubertus, Larson, dan Samuel Sibarani. Ya, terus untuk yang konsekuensi kerja praktis minggu ini mungkin saya sudah sampaikan di grup, tapi akan saya bacakan kembali. Nah, untuk kerja praktis ini desainnya adalah kalau untuk Putri saya berusaha untuk rolling. Jadi yang minggu lalu sudah menjalankan konsekuensinya, jadi mereka break akan dialihkan kepada yang belum kerja praktis, tapi tetap yang punya konsekuensi. Itu ya untuk Putri. Tapi kalau untuk Putra, ya memang kalian kita ini ditakdirkan untuk bekerja. Jadi nggak usah protes kalau minggu lalu kerja, minggu ini kerja, minggu depan kerja. Memang kita putra-putra harus bertanggung jawab menjadi pekerja keras. Jadi nggak usah protes ya terkait hal itu. Kalau memang nggak mau kerja, ya jangan melakukan pelanggaran. Dan yang saya bacakan supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, yang ini sebenarnya masih banyak, tapi ini adalah konsekuensi yang telat pada saat latihan core. Di halaman, dan ada beberapa, nanti bisa dikonfirmasi. Yang di halaman ada Matsoka sama Heber, tapi berhubung Heber tidak jelas, berarti digantikan oleh Eldon. Ya, gantikan nama Eldon, tapi nanti kalau Heber tidak sakit dia bisa kerja, berarti Eldon tidak usah. Tapi untuk saat ini Eldon yang menggantikan. Aula ada Mikael dan Adam. Chapel ada Melvan dan Glory. Kelas ada Medina dan Devi. IKSM ada Gaby dan Maria. Di God ada Betty dan Christine Pangaribuan. PAUD ada Julianti dan Enda. Perpustakaan ada Itel dan Christine Simanjuntak.
Nah, Itel nih belum pulang. Berarti digantikan dulu sama Randa, Christine dan Randa untuk di perpustakaan. Lorong Opung Samuel Siregar, ruang BPP ada Arlina, atas Sepel ada Haikal, Bunga ada Tamar, Asrama Putra ada Doni. Nah, ini wanti-wanti untuk minggu depan kemungkinan ini Asrama Putra nih semuanya yang kerja praktis. Jadi nanti saya akan cek kamar mandi Putra di atas tidak ada sampah dan tidak licin. Itu ya. Itu kalian nggak tahu tuh sudah licin. Jangankan duduk gitu ya kan, jongkok aja di kloset duduk kayaknya agak geli gitu ya kan, karena udah kuning licin dan seperti apa itu. Nah, kemarin Doni sampaikan dia akan sikat atau Putra yang lain boleh, tapi nanti saya akan cek. Rumah samping dapur ada Yanti, pos ada Asep. Harapan saya tidak ada yang menyanggah terkait hal ini. Diingatkan kembali, kalau ada yang menyanggah berarti bersiaplah dirimu untuk hidup kudus kuat kasih, tidak tersenggol oleh konsekuensi. Kalau kamu tidak merelakan diri, berarti kalau kamu masuk ranah konsekuensi akan diprioritaskan, gitu ya. Itu saya selesai dulu pengumuman, baru nanti ada pertanyaan. Terus angkat barang, baca praktis, ayat hafalan. Ya, ayat hafalan ini biasanya nih putra-putra nih yang setengah matang nih, antara nyanyi sama ngantuk, saya bingung membedakannya. Putra kamar mandi sudah. Nah, CCA nanti malam ada CCA, soalnya dari 201 atau 300. Sebenarnya kalau CCA ini adalah harus dari 1 sampai 300. Harusnya kan soal 1 sampai 200 sudah makanan sehari-hari, harusnya udah terlewat, harusnya bisa 1 sampai 300. Konsekuensi di dapur. Nah, diingatkan kembali yang konsekuensi ini kalau dia bermasalah, contohnya nih si Mikael nih, hari ini dia kerja praktis, contoh. Tiba-tiba besok dia sakit, besoknya apa? Berarti dia harus terus-menerus nih. Minggu depan juga akan dicari dosanya, karena dia tidak konsisten untuk melakukan tugasnya. Ya. Demikian juga di dapur. Di dapur cuci piring adalah Heber dan Julianto. Kalau Hebernya sakit, Julianto bertanggung jawab penuh untuk cuci piring. Kalau kalian dua-duanya berhalangan, berarti udah siap-siap nanti bulan depan kalian berlanjut lagi. Artinya apa? Kalian tidak memiliki kerjasama yang baik. Nah, demikian juga cuci alat dapur. Ada Samuel Siregar dan Mikael Siregar. Minggu ini Mikael Siregar yang menjanjikan diri dengan konsekuensi yang ada, berarti kamu cuci alat dapur. Kalau kamu berangkat hari Jumat, berarti udah nanti akan langsung diambil alih oleh Samuel Siregar. Demikian juga sapu pel, berarti sapu pel Eldon dan Kristianus, gitu ya, saling kerjasama, ya. Harapannya tidak bermasalah, jangan sampai aduh saya lagi sakit, aduh kemarin saya sudah saya. Kalau saya ke temanmu, berarti kamu harus bertanggung jawab. Harapannya kalian menyelesaikan di bulan ini dengan baik dan benar. Karena di bulan Mei saya sudah desain untuk terjadwal yang konsekuensi yang cuci, yang bekerja di dapur. Jadi semuanya terlibat, langsung dijadwalkan, gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mengalami perubahan, bisa lanjut lagi. Terus selanjutnya ini dapat teguran untuk Doni dan Lukas waktu itu jaga pos. Tiara pergi membawa koper, tapi mereka nggak lihat, nggak tanya, nggak apa. Itu, ini ada apa ini? Doni tahu nggak Tiara keluar? Gak ada nampak bawa. Dia nampak cuma ke pagar kanan, habis itu udah kembali lagi ke sini. Habis itu saya entah nyuci itu kemarin, kalau Lukas yang menjaga kemarin. Tapi kalian lihat Tiara pergi. Nah itu dia. Kenapa? Dimakan kemarin saya. Iya itu dia. Tapi dia bawa tas, bawa koper, bawa apa? Gak nampak. Nggak tahu. Gak ada bawa apa-apa.
tapi kamu katanya nggak lihat, tapi nggak Iya. bawa apa-apa. Dia cuma keluar aja bentar kayak ngintip itu keluar pagar. Tapi pengakuan dari teman-teman asrama, barang-barangnya udah dibawa. Begitukah, Mirna? Iya, dia udah bawa. Bawa koper? Udah. Nah, Duluan dulu pokok baru barangnya yang nah itu dia sebenarnya. Jadi ini kemarin juga dapat teguran, telepon dari pimpinan dan yang lain yang jaga pos, ini siapa yang bertanggung jawab? Kenapa sampai manusia pergi dengan membawa barangnya tapi tidak diketahui? Itu ya. Jadi alasan apapun untuk Doni dan Lukas harusnya bertanggung jawab. Ini nih soalnya kalau kalian ini jaga pos nggak tahu nih, kadang udah pergi ke sana, pergi ke sini, main HP. Kadang orang yang masuk keluar pun tidak dilihat. Itu sering ya. Jadi mohon kedepannya diperhatikan dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai diklakson 5 kali baru buka. Orang keluar masuk baru nggak tahu gitu ya kan. Nah, itu tuh diharapkan. Ya. Karena pernyataan si Doni kurang valid. Satu sisi dia bilang nggak lihat, di sisi lain dia nggak bawa apa-apa. Ya, itu mohon diperhatikan. Terus ya, untuk si rohani harus bersiap diri, merelakan diri untuk menggantikan yang pelayanan yang berhalangan atau yang pelayanan yang double. Jadi kayak Ronald kan ada tuh pelayanannya double, jadi si rohani yang menggantikan, gitu ya. Pasrah atau Christine Simanjuntak. Itu aja pengumumannya. Sama satu lagi nih sebenarnya diingatin, yang COD. Next COD tidak diperkenankan. Kalau ini masih terjadi mungkin akan dikonsekuensi aja, konsekuensi di dapur. Jadi untuk minggu ini mungkin masih ditoleransi. Mulai minggu depan kalau ada pakai COD berarti dia masuk ranah. Karena ini sering bermasalah nih. Yang jaga pos Pak Cecep dan Pak Endang juga sering merasa keberatan. Kalian masa Pak Cecep yang teriak-teriak panggil dulu ini, jadi dia yang panik gitu ya kan. Sedangkan kalian dengan santai, dipanggil pun dengar pun tapi pura-pura nggak tahu. Setelah itu dipanggil masih bingung uangnya dari mana, gitu ya kan? Maksudnya intinya bermasalah, itu. Kecuali sebelum-sebelumnya itu mungkin ada beberapa yang baik hati sebenarnya. Ketika COD sudah titip uangnya ke Sapam. Tapi ini yang sering terjadi, diteriakin pakai COD, dipanggil teriakin. Oh, udah dipanggil teriakin si A, mana? Oh, bentar. Dia masih keliling dulu minjam duit. Gitu, ya. Jadi next tidak boleh COD. Kalau kamu memang tidak punya dana yang cukup untuk membeli tanpa COD, jangan lakukan. Kuasai dirimu ya, supaya tidak bermasalah. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau bertanya? Pak, Ada yang ya? kalau yang kerja praktis misalnya teman kami di dapur gimana Pak? Oke. Ya, untuk yang tim dapur bisa langsung dibilang, ayo kita kerja praktis dulu, nanti kami lanjutkan tim dapur. Tetap dia kerja praktis, karena yang sebelumnya juga seperti itu. Jadi Pak, kalau telat makan, Telat. Emang kalian yang tim dapur? ya seperti Selasa kemarin kami semua kerja praktis. Oh gitu. Harusnya tidak telat makan sih. Konsekuensi lagi. Gitu. Karena kalian kan udah bangun jam 4. Tadi aku lihat tim dapur pun kadang nggak bangun jam 4, nggak turun. Gitu kan, kerja praktis jam 6, jam 4 sampai jam 6 harusnya kalian udah selesai ready gitu loh. Untuk kerja praktis. Kan jadwal kerja praktis jam 6 sampai jam 7. Udah, tim dapur itu masaknya jam 4 sampai jam 6. Harusnya sudah tidak bermasalah untuk makan. Kalau memang itu ya secara waktu, tim dapur jam 4 sampai jam 6. Baru kerja praktis jam 6 sampai jam 7. Gitu. Tapi kalau kalian memiliki kelebihan yang unggul, ya mau kerja praktis jam 5 tapi udah selesai di sana, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu ya, tidak mengganggu waktunya saat di dapur. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, tapi dari inti semuanya itu, yuk benahi diri, motivasi diri sendiri supaya berjuang. Kalau yang lain bisa berjuang, kita juga harus bisa berjuang. Harus punya prinsip gitu ya kan. Yang lain bisa, saya juga pasti jauh lebih bisa. Di sini bisa minta tipsnya,
kepada Erna, Lia, siapa lagi, Karlina yang jarang tersentuh konsekuensi. Tanyain Lia gimana sih tips supaya selalu hadir tepat waktu, ya kan, supaya hafal hafalan, tipsnya gimana gitu. Apakah kamu berdoa terus sama Tuhan, ya kan? Tanya Erna gimana kan, tanya Karlina atau siapa lagi. Masih banyak kok di sini yang fightingnya kuat untuk mengikuti aturan, ya kan. Kalau enggak, pastikan kamu bareng-bareng sama Lia terus biar ke transfer tuh, ya kan. Kalau Lia udah ke aula langsung ke aula, kalau Lia kemana gitu, biar kamu tidak telat, ya. Oke, kalau tidak ada pengumuman dari yang lain, ada boleh. Teman-teman yang seperti yang minggu yang lalu saya sudah ngomongkan, nantinya pelengkap tentunya ada kamar, Nanda, Kak Berta, Korea, Marcelina, sama Tini. Jadi teman-teman, pengumuman yang kemarin itu bukan cuma diskon saja ya ditulis. Ada yang nulis cuma 4 kali ibadah, masih ada ibadah PMS, PW, sama CPL. Jadi konsekuensi dari yang tidak lengkap ini menulis 1 kali dalam pengkhotbah 7 sampai pengkhotbah pasal 7. Bisa teman-teman lihat lah di Alkitab sendiri masing-masing. Dan yang tidak mengumpulkan untuk diskon ada juga. Jadi teman-teman, dan karena pengakuan sudah mengumpul atau memang benar sudah mengumpul, jadi ada perintah baru mengumpulkan buku diskon masing-masing. Jadi udah nanti kalau memang udah dikumpul, kalau datang ke kakak kami, kita tahu KCC atau gimana, dia datang nanti ke kakaknya, siapa tahu KCC. Baik, terakhir konsekuensi dikumpul itu hari Rabu pagi selesai diskon. Sekian dan terima kasih. Ada lagi pengumuman dari yang lain? Kalau tidak ada lagi, semangat berjuang. Mikael, latihan kor kamu. Saya jago aku saya. Oh gitu. Ayo, Kamu kenapa? latihan formal yang latihan. Yang di saya nggak pernah telat latihan kok. Saya pernah latihan belajar terpimpin. Ya udah, intinya itu nanti kita cek. Tapi udah dikerjakan ayah. Makanya. Ayah. Belajar terpimpin serius. Nah, itu latihan Ayah kor. nggak ada pengalaman lagi. Latihan kok nggak pernah ayah. Ayah. Latihan kor itu latihan mana? Kalau itu aku konsekuensi. Latihan kok. Pokoknya itu aku konsekuensi ayah. Kalau kamu banyak konsekuensimu, nak, bukan cuma latihan kor. Telat diskon juga banyak kamu. Nih, saya Ganti lah kemarin ulang Jumat baru selesai ayah. Kita lihat dulu sedikit. Capek lah. saya pernah tuh latihan terus saya udah kerjain langsung ayah bikin berturut-turut sama saya Senin, Selasa. Enggak. Terima itu, Pak. Ayah. Iya. Terima ada terima. ngelu-ngelu. Ada ngelu-ngelu ya, Pak. Latihan kok. Ada ngelu-ngelu. Ada di sini. Pak, Latihan aturan. Enggak ada ngelu-ngelu ya. Lenos. Ganti lah kemarin Jumat baru selesai. Teman konfirmasi kok kayak kalian telat atau tidak ini. Enggak ada ngelu-ngelu ya, Yang Pak. pas aku kayaknya nggak lupa dapet. Mbak, tanggal 10 hari Selasa maka. Tanggal 10 hari Selasa bentar. Bulan Maret kan? Enggak ada alasan itu, Pak. Enggak ada bilang ke rumah Pak David. Enggak Ada yang ada. kerja kalah dulu, nanti Kerjakan kita dulu. cek lagi tempat yang lain. Enggak ada itu, Maria. Udah dorong